Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matkul geopolitical issues in the temporary world. Nah, uh, yang pertama adalah apa itu geopolitik? Pasti kita akan membahas definisi mengenai geopolitik. Geopolitik itu adalah studi dalam bahasa Inggrisnya ya. Geopolitics is the study of how geography affects politics and international relations. Within the field of geopolitics, analysis study actors, the individual, organization, companies, and national governments that carried out political, economic, and financial activities, and how they interact with one and another. Jadi geopolitik itu adalah studi tentang bagaimana geografi mempengaruhi politik dan hubungan internasional. Dalam bidang geopolitik, analisis mempelajari aktor baik itu individu, organisasi, perusahaan dan pemerintahan nasional yang menjalankan aktivitas politik, ekonomi dan keuangan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Lalu dalam pengertian geopolitik yang lain adalah istilah geopolitik itu semula pencetusnya adalah Frederick Hetzel pada tahun 1944 sampai dari tahun 1944 dan diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah geopolitik ini dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Jelen dan juga Karl Haushofer, dan menjadi geographical politik. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik atau political geography itu mempelajari tentang fenomena geografi dan dari aspek politik, sedangkan geopolitik atau geographical politics itu mempelajari fenomena politik dan dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan atau applied political geography, dan ada dua pengertian juga yang terkandung dalam konsep geopolitik yang geographical politik. Jadi yang pertama adalah geopolitik itu sebagai ilmu yang mana memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua adalah geopolitik itu sebagai ideologi atau landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Nah, kita hendaknya menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Yang kedua adalah teori-teori geopolitik. Yang pertama, teori geopolitik dari Friedrich Hetzel. Nah, pokok-pokok dari teori Hetzel ini disebut teori ruang, yang mana menyebutkan bahwa poin pertama, pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup atau Lebensraum dan yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan akhirnya mati. Lalu, ada poin yang kedua adalah kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografis yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan, makin besar juga kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Lalu, poin yang ketiga adalah suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup dan terus berlangsung. Lalu, ada poin keempat, yaitu apabila ruang hidup negara itu sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara, baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. Nah, pandangan Hetzel tentang geopolitik ini menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu satu, berfokus pada kekuatan di darat atau kontinental,
Yang kedua adalah berfokus pada kekuatan laut atau maritim. Melihat adanya efek persaingan dua aliran kekuatan yang bersumber dari teorinya, Retzel akhirnya meletakkan dasar-dasar suprastruktur geopolitik, yaitu bahwa kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi tumbuhan kondisi dan kedudukan geografinya. Dengan demikian, esensi pengertian geopolitik dalam penggunaan kekuatan fisik dalam rangka mewujudkan keinginan atau aspirasi nasional suatu bangsa. Hal ini sering ke arah politik adu kekuatan dan adu kekuasaan dengan tujuan ekspansi. Lalu yang kedua ada juga teori geopolitik Rudolf Jelen. Nah, pokok-pokok teori dari Jelen ini dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut atau teori ini terinspirasi oleh pendapat Retzel yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Sedangkan pokok teori dari Retzel tadi itu mencoba menerapkan metodologi biologi teori evolusi Darwin yang sedang populer di Eropa pada akhir abad ke-19 ke dalam teori ruangnya. Nah, pokok-pokok dari teori Jelen ini menyebutkan satu, negara itu merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapat ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. Lalu yang kedua, negara itu merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demo politik, dan krato politik atau politik pemerintah. Lalu yang ketiga, negara harus mampu bersuasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya. Yang mana ada kekuatan nasional ke dalam itu untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis, dan kekuatan nasional keluar untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Sementara itu, kekuasaan imperium kontinental dapat mengontrol kekuatan maritim. Lalu yang ketiga ada teori geopolitik dari Karl Haushofer. Pokok-pokok teorinya pada dasarnya itu menganut teori dari Jelen dan bersifat ekspansionis serta rasial, bahkan dicurigai sebagai teori yang menuju pada peperangan. Teori dari Haushofer ini berkembang di Jerman dan mempengaruhi Adolf Hitler. Teori ini mampu dikembangkan di Jepang dalam ajaran Haku Ichiu yang dilandasi oleh semangat materialisme dan fasisme. Inti dari teori dari Haushofer ini adalah satu, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari adanya hukum alam. Lalu yang kedua, kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Lalu yang ketiga ada beberapa negara besar di dunia akan timbul dan menguasai Eropa, Afrika dan Asia Barat, seperti Jerman dan Italia serta Jepang di Asia Timur Raya. Lalu yang keempat, geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan perhatian kepada soal strategis perbatasan. Lalu yang kelima, ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial itu mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia. Lalu yang keenam, geopolitik itu adalah landasan ilmiah yang bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup. Lalu teori yang keempat, ada teori dari Sir Halford Mackinder. Nah, pokok dari teori Mackinder ini menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Teorinya ini menyatakan bahwa barang siapa yang dapat menguasai daerah jantung itu terdiri dari Eurasia, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Barang siapa dapat menguasai pulau dunia, maka mereka akhirnya dapat menguasai dunia. Lalu yang ada juga teori yang kelima, teori geopolitik yang kelima ini adalah dari Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan.
pokok dari teori kedua ahli yang saya sebutkan tadi itu menganut konsep kekuatan maritim dan mencetuskan mengenai wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan. Teorinya ini mengatakan bahwa barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia. Lalu, yang keenam, ada teori geopolitik William Mitchell, Albert Savorsky, Giulio Douhet, dan John Frederick Charles Fuller, yaitu dari keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara, dengan pemikiran bahwa di udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan. Lalu yang ketujuh ada teori geopolitik Nicholas J. Spykman. Dari pokok teori Spykman ini disebut teori daerah batas atau teori wawasan kombinasi, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara. Nah, saya juga akan membahas tentang peta geopolitik dunia. Jadi, peta geopolitik dunia ini dimulai dari media massa, film, novel, atau kartun itu melahirkan geopolitik umum. Lalu ada kebijakan luar negeri, birokrasi, dan lembaga itu melahirkan geopolitik praktis, dan lembaga strategis, kelompok pemikir itu melahirkan geopolitik normal, yang mana akhirnya ketika geopolitik itu tadi melahirkan pemetaan atau ruang batas dan bahaya. Itu disebut nantinya menjadi representasi geopolitik tentang diri gitu. Nah, tujuannya mempelajari konsep geopolitik itu apa sih? Tujuannya adalah satu, perspektif geopolitik itu akan menyadarkan makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan. Lalu yang kedua adalah perspektif geopolitik dapat menyatukan visi, misi, dan juga tujuan kita dalam melangsungkan kehidupan bersama. Nah, Indonesia juga pernah melakukan geopolitik, pasti. Contohnya di sini adalah ada di zaman kolonial Belanda, itu wilayah Indonesia itu berupa wilayah daratan saja, sedangkan wilayah laut teritorial itu tidak pernah diukur. Kemudian berdasarkan Ordonansi tahun 1939 yang bernama Territorially Sea and Maritime Kringen Ordonanti 1939, lebar laut wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil diukur dari garis air rendah di setiap pantai di setiap pulau. Dengan kata lain, batas laut teritorial yang termaktub dalam Ordonansi 1939 itu membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorial sendiri-sendiri. Lalu yang kedua adalah ada geopolitik yang deklarasi Juanda. Nah, waktu Ordonansi 1939 itu, pemerintah Indonesia ini sadar bahwa itu tidak sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia ini mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah perairan Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda, yang menyatakan bahwa bentuk geografis Indonesia sebagai suatu negara kepulauan memiliki sifat dan corak sendiri. Lalu, menurut sejarah, sejak dulu kala Kepulauan Indonesia ini merupakan satu kesatuan. Dan yang ketiga adalah bahwa batas laut teritorial yang termaktub dalam Ordonansi 1939 itu memecah keutuhan teritorial Indonesia karena membagi wilayah daratan Indonesia ke dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri. Nah, inti dari deklarasi Juanda itu adalah yang pertama, perwujudan bentuk negara NKRI yang utuh dan bulat. Yang kedua, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan atau Archipelagic State Principle. Lalu yang ketiga adalah pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan NKRI. Nah, untuk memperkuat
kedudukan hukumnya, Deklarasi Juanda ini dipertegas dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sejak saat itu juga berubahlah bentuk wilayah nasional yang secara penghitungannya diukur 12 mil laut dari titik pulau terluar yang saling dihubungkan dengan sehingga merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Selanjutnya Perpu nomor 4 tahun 1960 ini diperkuat dengan ketetapan MPR tahun 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993 yang mana yang berjudul Konsep Negara Kepulauan dan Deklarasi Juanda juga ditetapkan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, itu adalah contoh dan juga teori dan juga definisi mengenai geopolitik dan juga geopolitik Indonesia. Itulah yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.